Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik luar biasa di balik penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah luar biasa di balik penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang sering kita merasa aneh ya, lucu, juga kadang membingungkan. Kenapa begitu? Dalam prakteknya karena kita sudah lama menderita ya, sudah makan obat ini, obat itu, herbal ini, herbal itu, bahkan ke paranormal juga ada resep ini, resep itu. Ternyata juga belum sembuh-sembuh. Nah, ketika seperti ini, kita sudah memandang ini suatu penyakit atau penderitaan yang aneh. Ya. Karena kalau penyakit-penyakit pada umumnya begitu makan obat ya kemudian sembuh kan seperti itu ya. Juga kadang terdapat ada hal-hal yang lucu juga. Nah, kemudian setelah seperti itu juga kita akan semakin bingung ya, karena kalau penyakit yang pada umumnya ketika sudah dikasih obat dari dokter itu sembuh, tapi ini juga belum sembuh, kemudian mencari herbal juga belum sembuh, kemudian bahkan ke paranormal juga belum sembuh. Nah, akhirnya kita menjadi bingung ya, bingung sebenarnya penyakit apa dan sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kita perlu menelaah secara lebih luas ya, secara lebih dalam. Nah, itu kita kaji terutama nanti pada akhirnya itu akan ditemukan oleh diri kita sendiri. Sebenarnya ada apa yang salah seperti itu ya. Itu karena apa? Karena eh, yang namanya penyakit atau penderitaan itu bagaimanapun juga itu adalah kontribusinya itu adalah dari amal dan perbuatan kita sendiri. Sebenarnya seperti itu ya. Dan terjadinya penyakit itu muncul maupun nanti akan sembuh itu semua juga atas izin Allah ya. Maka dari itu kita memang harus menelaah selain mungkin secara medis ya, kita juga harus menelaah secara spiritualnya gitu. Nah, disinilah nanti kita akan menemukan hal-hal yang ternyata di balik penderitaan asam lambung, detensi, psikosomatis, kita menemukan sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian hal yang berikutnya, kita menelaah penderitaan asam lambung, detensi, psikosomatis secara spiritualnya ya. Karena dengan
secara medis, kemudian dengan mungkin secara paranormal dan sebagainya, kita juga kadang masih bingung, masih belum menemukan. Nah, maka ini langkah yang berikutnya kita memang harus menelaah secara spiritualnya, ya, bahwa secara spiritual kita pandang penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, karena semuanya ini adalah atas izin Allah, maka ini adalah ujian dari Allah, ya, ujian, peringatan, cobaan dari Allah yang harus kita terima, untuk memproses diri kita menjadi lebih baik, teman-teman. Jadi bagaimanapun juga Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak pernah salah dengan kebijakannya sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga terhadap kita dan teman-teman yang merasa menderita penderitaan ini adalah segolongan orang, ya, yang sedang dikasihani, disayangi oleh penciptanya, ya, cuma dalam bentuk, ya, dalam bentuk gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Tetapi kita tetap memandang ini adalah sebagai suatu peringatan, sebagai suatu cobaan, sebagai suatu ujian. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Oleh karena itu jangan mengeluh, ya, tapi tetap bersyukur saja karena kita termasuk orang-orang pilihan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal itu, ya, supaya diri kita menjadi lebih baik. Jadi kita memandangnya penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis ini adalah sebagai ujian untuk memproses diri kita menjadi lebih baik, ya, atau menjadi lebih dewasa, ya, sehingga kita sadar dengan kekurangan-kekurangan kita, ya, yang harus kita perbaiki. Contohnya, ya, lebih baik dalam pola makannya, ya, kita perbaiki, yang misalkan pada tempo-tempo yang lalu mungkin kita makannya kurang baik dalam pengaturan polanya, ya, kita hanya mengejar nafsu keinginan kita. Nah, kemudian disinilah, ya, kita perbaiki. Jadi intinya kalau makan itu memang makan untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan. Itu. Nah, ini hal yang pertama, ya, yang kita perbaiki. Kemudian dalam pola hidupnya, ya, yang mungkin pada masa-masa lalu kita kurang baik, ya, dalam artian tidak proporsional antara kegiatan beraktivitas dengan kegiatan untuk istirahat. Nah, kurang proporsional sehingga kita diperingatkan, ya, dengan gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, selain itu juga dalam pola pikirnya, ya, dalam pola pikirnya mungkin kita iya, terlalu sensitif terhadap hal-hal yang negatif, ya, atau mungkin juga kurang baik dalam olah pikir kita, maka harus kita perbaiki. Nah, termasuk dalam hal emosional kita, ya, yang mungkin dulu terlalu mudah, ya, untuk kita emosionalan, kemudian kita idealis dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita harus sedang-sedang saja, ya, itu. Nah, ini adalah pengendalian diri, teman-teman, ya, belajar pengendalian diri dengan manajemen emosionalnya. Selain itu juga kita mungkin, ya, secara keimanan belum begitu khusyuk atau masih banyak kekurangan. Nah, disinilah letak kita untuk menyempurnakan menjadi lebih baik lewat peringatan atau ujian asam lambung anxiety psikosomatis. Begitu, teman-teman, ya. Jadi kita pandang
penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis adalah suatu ujian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memproses diri kita menjadi lebih dewasa. Sehingga bersyukurlah ya dan berbahagialah kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan, berarti masih dalam proses ujian. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang lebih penting lagi, setelah lulus ujian ya, setelah lulus ujian dari penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis, maka ya derajat kita itu akan dinaikkan ya, akan dinaikkan menjadi lebih baik dan menjadi lebih bahagia. Saya yakin seperti itu karena saya sudah merasakannya. Nah, banyak hal yang kita rasakan yang sebelumnya sepertinya kita agak kurang merasakan ya. Contohnya, setelah penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis kita lewati, kita betul-betul bisa merasakan betapa nikmatnya orang sehat. Subhanallah teman-teman. Itu ya. Nah, selain itu juga kita bisa merasakan kedamaian ya. Kedamaian itu ternyata segalanya lebih penting ya. Kita bisa berekspresi karena kedamaian. Kita bisa produktif karena kedamaian ya. Nah, oleh karena itu lewat peringatan asam lambung inisiatif psikosomatis, maka kita prioritaskan kedamaian, itu sangat penting. Selain itu kita juga bisa merasakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu sebenarnya relatif ya, tetapi tergantung hati kita bagaimana kita mensyukuri nikmat ya. Jadi bukan ukurannya oleh suatu materi ya, oleh suatu materi yang kadang nampak lebih indah, lebih glamor, lebih menyenangkan, bukan itu. Jadi kebahagiaan adalah ada di hati. Ketika hati kita damai, penuh dengan rasa syukur, disitulah kita merasakan bahagia. Kesederhanaan di sini menjadi penting di dalam kita menikmati kebahagiaan. Dengan satu hal, yaitu sehat, itu sudah luar biasa bahagianya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menikmati itu supaya setelah ujian penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis itu terlewati ya, supaya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia. Ini kuncinya hanya satu teman-teman ya, yaitu sumeleh nrimo ing pandum, yang artinya selalu mensyukuri apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Ini kalau kita jabarkan maknanya sangat luas teman-teman ya. Tetapi intinya kita selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Ini ternyata obat ya penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis yang paling mujarab setelah kita mencoba berbagai macam obat, ke dokter, ke paranormal, ke mungkin ini tabib dan lain sebagainya ya. Akhirnya kembali ke situ. Jadi intinya pengendalian diri, kemudian manajemen emosi, kemudian peningkatan keimanan, ini adalah nomor satu ya untuk menyembuhkan asam lambung inisiatif psikosomatis. Dan setelah itu terlewati lewat yang kita sebut sebagai ujian penderitaan asam lambung psikosomatis adalah proses untuk mendewasakan diri kita, maka disinilah kita menemukan di balik penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ada hal yang luar biasa, yaitu kita bisa merasakan nikmatnya orang sehat ya, merasakan nikmatnya kedamaian, dan merasakan nikmatnya kebahagiaan hanya dengan melalui
bersyukur dengan apa adanya, dengan tulus hati. Sumeleh nrimo ing pandum. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan sehingga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung detensiatif psikosomatis akan segera bisa melalui proses ujian ini ya, supaya menjadi diri kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan semakin hari menjadi semakin sehat ya, semakin hari semakin damai dan semakin hari semakin bahagia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.